Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang zat aditif dan zat adiktif. Apa itu zat aditif? Apakah sama dengan zat adiktif? Untuk lebih jelasnya, yuk simak video ini. Jika kamu masak nasi goreng, tidak mungkin kan nasi goreng tersebut tidak kalian tambahkan garam, olekan bawang putih, cabai, dan kecap. Selain itu, jika kamu tidak suka manis, maka kamu bisa menggorengnya tanpa kecap. Apa yang terjadi jika nasi goreng tersebut tidak dimasukkan bahan-bahan tersebut? Selain hambar, pasti penampilannya menjadi tidak menarik dan baunya tidak menggugah selera. Nah, secara umum, zat aditif adalah suatu zat yang ditambahkan ke dalam sebuah produk makanan atau minuman dengan tujuan untuk mempercantik warna, menguatkan rasa, mengatur keasaman, dan memperpanjang umur penyimpanan produk, dan lain-lain. Harap dibedakan ya, zat aditif tidak sama dengan zat adiktif. Zat adiktif adalah zat yang menimbulkan ketagihan dan ketergantungan. Sedangkan zat aditif adalah zat yang ditambahkan ke suatu produk makanan atau minuman yang dimaksudkan untuk mempercantik dan memperpanjang masa penyimpanannya. Zat aditif yang paling umum digunakan oleh masyarakat adalah garam, gula, cuka, dan rempah-rempah, atau yang biasa kita kenal dengan sebutan bumbu dapur. Dari jenisnya, sebenarnya zat aditif itu terbagi menjadi dua macam, zat aditif alami dan zat aditif buatan atau sintetis. Mengapa sampai ada zat aditif buatan? Perkembangan industri dan permintaan manusia tidak dapat terpenuhi karena zat aditif alami membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memprosesnya. Selain itu, zat alami belum tentu bisa didapatkan di semua tempat. Yuk kita lihat zat aditif apa saja yang sering kita temui. Yang pertama adalah bahan pewarna. Zat aditif bahan pewarna biasanya digunakan untuk mempercantik dan memperkuat warna suatu makanan atau minuman. Hal ini diperlukan karena terkadang warna bahan yang dipakai sebagai bahan baku dapat luntur ketika dilakukan proses pengolahan. Makanya, bahan pewarna diperlukan dan dipakai dalam industri makanan dan atau minuman. Pewarna makanan alami biasanya didapatkan dari penggunaan bahan-bahan alami. Misalnya warna kuning dari kunyit, hijau dari daun suji, atau merah dari buah naga. Penggunaan bahan alami ini tidak berbahaya bagi manusia, tetapi warna yang dihasilkan biasanya tidak terlalu cerah dan cepat pudar. Oleh karena itu, industri sering menggunakan pewarna sintetis yang lebih kuat dan tahan lama dalam memberikan warna. Akan tetapi, jika dikonsumsi terlalu banyak, pewarna sintetis ini dapat menimbulkan penyakit pada manusia. Yang kedua adalah pemanis. Sudah jelas bukan bahwa bahan ini digunakan untuk memberikan rasa manis kepada makanan atau minuman. Nah, yang termasuk pemanis alami contohnya gula tebu, gula aren atau gula merah, dan gula kelapa. Gula menjadi manis karena di dalamnya terdapat senyawa sukrosa yang memberi rasa manis kepada lidah. Tetapi, gula alami mengandung kalori yang tinggi dan tidak bisa dinikmati oleh orang yang menderita penyakit diabetes mellitus. Sehingga, diciptakan gula sintetis yang rendah kalori dan dapat dinikmati oleh penderita diabetes, misalnya aspartam, sakarin, atau siklamat. Yang ketiga adalah pengawet. Pengawetan tujuannya adalah untuk memperpanjang kondisi penyimpanan makanan. Hal ini disebabkan karena tidak mungkin suatu bahan makanan tidak mengalami pembusukan. Pembusukan tersebut biasa terjadi karena berbagai macam hal, misalnya bakteri dan jamur, serangan tikus, atau karena zat di produk itu sendiri. Misalnya pembusukan yang terjadi pada buah dan sayur. Pengawetan paling alami dan sederhana adalah membungkus bahan mentah dengan bumbu yang tebal, seperti rendang misalnya. Rendang dapat bertahan hingga kurang lebih 3 bulan. Yang penting dipanaskan setiap hari. Selain itu, Badan Pengawasan Obat dan Makanan mengeluarkan daftar pengawet sintetis yang dapat dipakai suatu produk di Indonesia. Yang terakhir adalah penyedap rasa.
Bahan ini digunakan untuk memberikan rasa yang berbeda kepada suatu makanan. Misalnya rasa asin dari garam, asam dari perasan jeruk, gurih dari air rebusan kaldu ayam atau sapi. Itu adalah sebagian bahan penyedap rasa yang alami dan bisa didapatkan di dapur rumah serta tempat perbelanjaan. Tetapi, ketenaran semua penyedap alami tersebut kalah oleh penyedap sintetis berikut ini. Karena saking enaknya penyedap rasa sintetis, masyarakat terkadang memandang penyedap sintetis sangat berbahaya. Monosodium glutamat (MEG) atau kalian lebih mengenal penyedap rasa buatan ini dengan nama mecin. Selanjutnya yaitu zat adiktif. Zat adiktif adalah obat serta bahan-bahan aktif yang apabila dikonsumsi oleh organisme hidup maka dapat menyebabkan kerja biologi serta menimbulkan ketergantungan atau adiksi yang sulit dihentikan dan berefek ingin menggunakannya secara terus-menerus. Para ilmuwan membagi zat adiktif menjadi 3 golongan, yaitu zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika, zat adiktif narkotika, dan yang terakhir yaitu zat adiktif psikotropika. Berikut ini adalah penjelasannya. Zat-zat yang termasuk ke dalam golongan zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika adalah kafein, nikotin, dan alkohol. Zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika merupakan zat yang paling sering dikonsumsi oleh manusia. Adapun minuman sehari-hari yang mengandung zat ini adalah teh dan kopi. Selanjutnya yaitu zat adiktif narkotika. Contoh zat adiktif yang termasuk golongan narkotika adalah opium, kokain, ganja, dan heroin. Zat adiktif narkotika sebenarnya legal digunakan pada dunia medis. Misalnya, narkotika digunakan sebagai obat bius pada orang yang akan dioperasi dengan kadar yang tentunya sudah disesuaikan. Dan yang terakhir adalah psikotropika. Psikotropika merupakan zat atau obat alami maupun sintetis yang bukan merupakan narkotika dan berpengaruh selektif pada saraf pusat. Adapun yang termasuk dalam golongan ini adalah LSD, pil koplo, ekstasi atau sabu-sabu, depresan atau sedatif, hipnotik, stimulan atau amfetamin, dan halusinogen. Adapun orang yang kecanduan psikotropika akan mengalami efek samping berupa halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan perasaan, dan menimbulkan kelainan perilaku. Demikian ulasan yang dapat saya sampaikan mengenai zat adiktif dan zat adiktif. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.